Hipertensi diduga stres, walaupun secara umum idiopatik, tapi stres itu memicu. Kolesterol sederhana loh memang, itu ternyata dipicu dengan stres. Ternyata hampir mayoritas penyakit dipicu dengan hadirnya stres. Dan kunci stres sederhana sebenarnya. Dan mohon maaf ketika orang saya tanya, "Bapak stres?" Pasti yakin bilang enggak semuanya. Bahkan saya pernah, mohon maaf, masuk ke rumah sakit, jelas-jelas rumah sakit orang gila. Saya tanya di sana semuanya, "Bapak gila?" Ternyata biarkan bilangnya semuanya enggak gila, Pak. Jelas-jelas rumah sakit gila. Ternyata penyakit stres ini sering tidak kita sadari. Dan kuncinya satu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau pengen hati kita tenang, nggak stres, zikir. Ini menarik. Nah ternyata pengobatan sederhana loh Pak. Kalau kita bisa hindari stres saja, banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan kita hanya mereduksi stres. Dan itu sederhana sebenarnya. Salah satunya adalah ini hadis pertama yang kita bahas. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sederhana nih Pak, senyum. Saya menarik Pak untuk mengkaji hadis ini. Sampai saya cari jurnal-jurnalnya. Saya mau cerita sedikit Pak tentang terapi senyum ini. Jadi saya pernah kedatangan seorang pasien Pak. Pasien tersebut sakit hipertensi Pak, enggak sembuh-sembuh Pak. Sembuhnya ketika dia minum obat. Mohon maaf, dia minum obat rutin. Saya sebut komposisinya aja captopril. Dia datang ke saya, "Dok, saya dengar dokter bisa ngobatin tanpa obat." Mungkin pada waktu itu saya terkenal sebagai terkun kali ya, dokter plus dukun. Ya, jadi dia datang ke saya. "Memang kenapa Pak?" Kata dokter saya nih Dok, "Saya sakit darah tinggi dan harus minum obat seumur hidup." Sampai kapan tuh Pak? Sampai dikapanin Dok? Sakit lah. Dan saya bosan dengan obat ini. Mungkin apa tidak? Saya bilang, saya sepakat harus seumur hidup. Tapi seumur hidup itu tidak harus obat dalam bentuk pil. Ada banyak cara. Kita ikhtiarkan ya Pak ya. Coba captoprilnya saya turunkan separuh. Terus kemudian jalanin pola hidup yang saya berikan. Apa pola hidupnya Dok? Yang pertama, tolong Bapak batasi garam. Tolong ini, karena garam sumber penyebab hipertensi. Termasuk mulai sekarang jangan jajan di luar, saya bilang begitu. Karena garamnya kita tidak tahu. Dan satu lagi, garam yang ada di dalam tubuh dikeluarkan. Caranya bagaimana? Keringat Pak. Keringetan. Maka itu keringat itu bagus mengeluarkan garam. Tapi tolong jangan dimasukin garam. Garam yang ada tolong dikeluarin. Kenain matahari, keringat atau enggak mandi sauna. Oke Dok. Terus apa lagi Dok? Tolong Bapak, karena garam itu natrium, perbanyak kalium. Apa sumber kalium? Kurma, pisang, alpukat. Jadi setiap makan tolong Bapak makan pisang. Ternyata pisang itu cukup bagus untuk mereduksi kadar natrium yang berlebihan di dalam darah dengan mensuplai kadar kalium. Rutinkan makan pisang, rutinkan makan kurma, rutinkan makan alpukat. Intinya begitu. Pagi kurma, habis makan pisang, kemudian sekali-kali minum alpukat. Maka itu monyet nggak ada yang kena stroke, itu gara-gara pisang salah satunya ya. Terus kemudian tolong Bapak perbanyak dan rutinkan konsumsi timun sama seledri. Dan habis makan tolong potong kecil-kecil bawang putih, telan langsung minum air. Kita coba Pak, Bapak cek tensi di rumah, kontrol gitu Pak. Ya, saya pikir ini bisa normal. Minggu depan kontrol ke saya. Apa yang terjadi Pak? Tensinya naik. Waduh, udah bapaknya juga tangannya serem.
Gimana sih dok? TNS kok nggak turun-turun, malah tambah naik. Ya udah, kita kan ikhtiar Pak, kita coba lagi Pak. Siap dok, apa yang saya lakukan kurang Pak? Saya banting dosis, mau saya naikin. Coba deh Pak, timunnya dibanyakin, seledringnya dibanyakin, kurmanya dibanyakin, pisangnya dibanyakin, bawang putihnya dibanyakin. Belengar-belengar nih orang. Coba foto lagi ke depan. Apa yang terjadi Pak? Nggak respon, nggak turun juga. Malah cuma saya turunin separuh. Ternyata malah tambah naik. Risiko kan kalau tensi naik, harus dijaga dalam tensi atau apa. Akhirnya saya bilang ke Bapak, Pak, kita sudah ikhtiar nih Pak dengan berbagai cara, garam dibatasi, kalium ditambah, kasih makanan yang memiliki efek hipertensi juga, anti hipertensi, tapi ternyata nggak berespon Pak. Saya sudah nyerah Pak. Saya tidak punya terapi lagi. Bahkan kita sudah pernah coba pekan turun tapi naik lagi. Saya sudah nyerah, tapi saya bosan untuk masa nggak ada satu cara gitu. Saya pada waktu itu didesak terus, mungkin ada satu cara lain, dan kebenaran mohon maaf, saya baru membaca sebuah jurnal yang cukup menarik. Jurnal itu belum pernah saya gunakan sebelumnya, tapi karena Bapak itu mendesak, saya bilang ke Bapak itu, Pak ini, saya punya sebuah pengobatan. Pengobatan ini jujur Pak, saya belum pernah coba, dan saya nggak berani coba kalau saya belum tahu. Kalau Bapak mau, Bapak adalah pasien pertama saya yang saya coba. Nggak apa-apa dok, daripada saya pulang atau apa-apa dan gagal lagi. Saya pada waktu sempat terharu, bisa kembali. Tapi kalau nggak dicoba, saya juga nggak tahu. Jurnalnya bilangnya begini, terus kebenaran ada pasien yang ngotot pengen cara lain. Ya udah Pak, kita coba. Kalau memang Bapak mau, oke. Apa dok? Tolong saya jangan dibilang dokter gila ya Pak ya. Oke, siap dok. Saya harap cemas ini bisa apa enggak gitu ya, tapi kita coba. Kalau memang ini bagus Pak, Bapak ketemu saya lagi 2 minggu, tolong. Tapi kalau ini nggak bagus, udah deh, nggak usah ketemu. Baik dok, apa pengobatannya? Saya bilang ke Bapak itu, Pak, tolong Bapak senyum sehari 20 kali, dan setiap kali senyum tahan 20 detik. Gila ini dari dokter. Cuma senyum doang. Udah coba aja Pak. Saya juga belum tahu Pak. Kalau sembuh ketemu saya, kalau nggak sembuh adalah saya gagal. Gitu. Saya juga nggak tahu bisa apa. Orang bapaknya minta maksa. Ya kan? Apa yang terjadi Pak? Ini di pengalaman pertama saya menggunakan terapi senyum, itu jurnal Pak, penelitian. Akhirnya apa yang terjadi? 2 minggu kemudian Bapak itu datang ke saya sambil senyum-senyum. Sembuh ternyata, dan saya cek bener Pak, tensinya langsung bagus. Ternyata setelah saya tanya lagi, eksplor lagi, dia kerjanya marah terus. Ketika saya suruh target senyum sehari 20 kali, dia bingung mau marah atau gimana gitu ya. Ternyata dia senyum. Jadi gimana senyum Pak? Dia balik gara-gara dokter 20 kali, saya hitung 20 kali. Memang begitu Pak, karena penelitiannya 19 kali aja nggak ngefek Pak, saya bilang. Jadi harus 20 kali dihitung. Saya penasaran Bapak itu, kenapa kok bisa saya bisa bagus? Jadi begini Pak, saya terangkan secara ilmiahnya. Jadi begini Pak, orang yang senyum 20 kali dengan durasi 20 detik, otak nih akan ngeluarin zat namanya beta endorfin. Keluar, ketika endorfin keluar, pembuluh darah akan melebar. Itu yang bikin Bapak kenapa tensinya bagus. Tapi saya ingetin Pak, harus 20 detik. Jangan senyum cuman sedikit doang, nggak bisa. Tahan, senyum 1, 2, 3, 4, 5, baru keluar. Dan tolong senyumnya harus ikhlas. Bukan melihat orang susah senyum-senyum, orang melarat senyumnya tambah lebar, nggak begitu Pak. Ikhlas dari hati karena Allah. Ternyata responnya bagus. Sejak saat itu Pak, saya selalu menggunakan terapi senyum untuk orang yang hipertensi. Satu kasus kedua, ini saya pakai terapi senyum dulu nih Pak. Saya nggak pakai terapi yang lain dulu nih Pak. Herbal nanti kita bicara lagi tentang herbal. Ya, saya bicara senyum dulu. Ini sederhana tapi ini keren banget Pak. Jadi pernah juga satu pasien datang ke saya, kebetulan nenek-nenek Pak.
Nenek-nenek ini susah buang air besar. Setiap hari dia minum yang namanya Dulcolak, Pak. Bosan dia dengan Dulcolak dan stres dengan obat itu. Datang ke saya, dok, katanya dokter bisa ngobatin ini nggak pakai obat. Emang kenapa nih? Saya itu susah buang air besar, dok. Kenapa susah? Tadi saya nggak tahu sehingga saya tergantung dengan Dulcolak terus menerus. Saya pengen stop, gimana caranya? Coba nih, kita ikhtiarkan ya. Coba stop Dulcolaknya. Tolong nenek makan pepaya sehari 1 buah. Sehari 1 buah. Yang kedua, tidak boleh tidak makan sayur. Yang ketiga, minum minimal 2,5 liter per hari. Dan satu lagi, nenek melek pertama kali, tolong nenek senyumnya tahan gitu. Ya dok, coba ketemu saya lagi minggu depan. Akhirnya nenek itu datang lagi minggu depan, bilang ke saya, alhamdulillah dok, lancar sekarang BAB saya sudah tidak tergantung Dulcolak lagi. Saya sepakat dok, ini pintar nenek. Pepaya bagus karena dia membantu memperlancar serat, membentuk feses, masuk akal. Air biar fesesnya nggak keras, sepakat. Tapi apa hubungannya dok senyum dengan susah BAB? Nah, pintar nenek. Saya bilang begini. Jadi gini nek, kenapa senyum ini penting di pagi hari? Karena ternyata salah satu faktor penyebab susah buang air besar itu adalah gangguan peristaltik usus. Ususnya itu gak aktif, geraknya susah. Kenapa? Karena banyak wanita stres di pagi hari. Usia pada wanita, karena sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin suami, sibuk masak apa, sampai mempengaruhi gerak peristaltik. Maka itu awali dengan senyum supaya tidak menghambat peristaltik usus. Maka itu nenek saya suruh senyum supaya apa? Peristaltiknya tidak mandek, peristaltiknya jadi bagus. Maka itu nek, ciri-ciri orang yang banyak senyum, mohon maaf, peristaltiknya bagus, dan mohon maaf banyak kentutnya. Biasanya begitu. Jadi nggak usah bingung kalau bapak senyum terus, tiba-tiba kentut terus-terusan, nggak apa-apa. Karena itu ternyata peristaltiknya bagus, mengeluarkan gas. Dan bersyukur loh Pak, kita masih bisa buang gas. Banyak pasien-pasien yang nggak bisa kentut dioperasi. Jadi bersyukurlah bagi saat ini yang kita bisa buang angin. Dan bersyukur juga bagi sebelahnya yang menghirupnya. Ya, selama ini buang angin dianggap jelek, melupakan yang lagi buang angin aja di toyol-toyol kan gitu ya, sampai kita menutup hidup. Padahal itu bagus loh Pak. Bapak tahu nggak gas yang dibuang itu gas apa? Ada yang tahu? Ternyata ada 2 gas yang terkandung di dalamnya, yaitu gas metana dan satu lagi gas H2S. Ya, metana dan hidrogen sulfida ngeblend jadi satu. Dan alhamdulillah ngeblend. Coba kalau dia terpisah, metana sendiri, H2S sendiri, wah repot Pak. Metana itu gas yang bikin meledak. Bisa dibayangkan, setiap kentut meledak, karena repot gitu Pak. Maka itu dia ngeblend. Jadi bagus tuh aman. H2S Bapak tahu nggak? Itu hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida itu apa? Sulfur. Sulfur itu apa? Belerang. Belerang itu dipakai untuk apa? Kalau kita sakit kulit kan sering kena belerang. Dia terkenal sebagai antiseptik. Makanya itu kenapa mohon maaf kalau kita nyium kentut terus lagi pilek, plong langsung pileknya. Karena kita menghirup apa? Antiseptik. Maka itu harusnya kalau sebelah kita lagi kentut, alhamdulillah, kamu kentut, alhamdulillah saya dapat antiseptik gratis, hirup Pak. Saya berani garansi nggak mungkin meninggal Pak, berani garansi. Malah itu bermanfaat. Maka itu luar biasa Allah menjadikan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan kentut yang kita anggap tidak berguna ternyata berguna. Dan hebatnya Allah membuang gas itu bisa diatur lagi Pak. Itu hebatnya Allah. Mau bunyi bisa, nggak bunyi bisa. Mau ditahan sebentar bisa, mau langsung melos juga bisa. Luar biasa itu Allah menjadikan tubuh kita. Jadi mulai sekarang biasakan tersenyum supaya apa? Tensi bagus, BAB lancar, kentut juga lancar. Ya, ini sederhana Pak. Senyum tapi banyak sekali pengobatan
diobati. Real Pak, saya kalau ngobatin pasien itu begitu dulu, coba ubah cara Nabi dulu, habis cara Nabi nanti tambah dengan herbal. Kalau herbal tidak bisa, ya saya kasih obat kimia tetap saya berikan kalau memang kondisinya memang tidak ada alternatif yang lain. Ini karena waktu kali ya, sudah jam 1 mau kerja semuanya kan, takutnya terhalang. Tapi ini satu hadis sangat luar biasa, terapi senyum. Mulai sekarang dirutinkan ya Pak ya, senyum sehari berapa kali? 20 kali. Dan tolong tahan setiap kali senyum minimal 20 detik. Kajian yang akan datang kita kaji dengan bagaimana tidurnya Nabi, dan ini bisa menjadi obat banyak aspek. Ternyata pengobatan itu sederhana sekali Pak. Ikuti saja sunnah Nabi, selesai Pak. Masalahnya ini tidak pernah diekspos. Selalu image kalau sakit obat, kalau sakit minum obat, padahal tidak harus dengan yang namanya ansi obat. Bahkan dengan kebiasaan ngikutin Nabi saja itu bisa jadi obat. Nah nanti kita belajar lagi terus tentang Tibbun Nabawi. Saya selingi dengan penyakit. Mungkin nanti ingetin saya nih buat terapi senyum, besok kaji tentang diabetes, besok terapi tidur, kaji tentang hipertensi, bagaimana penanganan secara islami dan alami. Karena saya pengen mendidik masyarakat supaya tidak banyak tergantung obat. Tujuannya biar apa? Masyarakat kita sehat semuanya dan kita tidak banyak impor. Karena obat kita itu 90% masih impor. Coba kalau pola hidup ini dihidupkan, luar biasa. Indonesia itu sehat, BPJS nggak ngantri. Ini sekarang lagi masalah nih, BPJS ngantri, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi awalan dulu tentang satu konsep pengobatan cara Nabi. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan sunnah, niatkan ini karena kita ingin cinta kepada Rasulullah. Luar biasa. Saya mengkaji ini supaya kita memperkuat saja bahwa ternyata mengikuti amalan sunnah itu ternyata luar biasa efeknya terhadap kesehatan. Ya, keyakinan kita terhadap sunnah sudah saya yakin. Ya sudah pasti yakin, saya yakin itu semuanya. Tapi untuk memperkuat keyakinan itu sangat dibutuhkan. Seperti halnya dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim percaya kepada Allah, tapi ternyata Nabi Ibrahim juga minta bukti. Dengan akhirnya Allah memberikan contoh suruh memotong burung beberapa bagian, kemudian dipanggilkan, kemudian ya. Sama halnya dengan Nabi Musa. Apakah Nabi yang sangat yakin dengan Allah karena berdialog dengan Allah, tapi kenapa Musa ingin bertemu dengan Allah? Ternyata semuanya tidak lain adalah untuk menambah keyakinan kita, keyakinan tentang kebenaran dari Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.